Aku selalu mengandalkan dukungan penuh cinta dari istriku tercinta, Camilla, sebagai bentuk penghargaan atas kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Teriakan Camilla menggema di seluruh lorong istana, seperti badai yang memecah keheningan malam. "Bagaimana mungkin kau mengambilnya dariku, Charles?" serunya dengan suara bergetar antara amarah dan ketidakpercayaan. Permata mahkota yang paling ia cintai, lebih berharga dari emas, lebih penting dari status, tiba-tiba menghilang, diambil oleh pria yang paling ia percaya. Bisikan memenuhi koridor saat para pelayan terpaku dalam keterkejutan. Amarah sang permaisuri bukan sekadar soal sebuah permata, itu tentang kekuasaan, harga diri, dan pengkhianatan. Apa yang bisa membuat seorang istri begitu murka terhadap rajanya sendiri? Tetaplah bersama kami. Kebenaran di balik momen itu akan mengguncang dinding kerajaan selamanya. Permata hatinya. Suara itu membelah keheningan istana Buckingham seperti petir di malam sunyi. Para pelayan berhenti di tengah langkah, mata membelalak, jantung berdegup kencang. "Bagaimana mungkin kau mengambilnya dariku, Charles?" teriak sang ratu. Suaranya menggema di lorong-lorong berlapis emas, merambat melalui dinding marmer dan lampu kristal. Sebuah pas kaca pecah di lantai, dan keheningan yang menyusul terasa berat, hampir sakral. Istana yang terbiasa dengan bisikan rahasia tak pernah mendengar kesedihan sedalam ini dari ratunya. Di luar pintu kamar, udara dipenuhi kebingungan. Seorang pelayan wanita gemetar sambil menggenggam celemeknya, tak tahu harus pergi atau tetap tinggal. Para pelayan pria saling bertukar pandang gelisah. Tangan mereka mencengkeram erat baki perak yang mengilap. Setiap tarikan napas terasa tertahan. Untuk pertama kalinya, kemegahan istana terasa kecil, tenggelam oleh duka seorang perempuan yang suaranya membawa lebih banyak emosi daripada dekret kerajaan manapun. Di dalam kamar, Camilla berdiri diam, dadanya naik turun saat air mata mengaburkan pandangannya. Kotak bludru terbuka di atas meja rias, kosong. Permata yang ia cintai dengan sepenuh hati telah lenyap. Lampu gantung di atasnya bergoyang pelan, kristalnya memantulkan cahaya seperti pecahan kenangan yang hancur. Bayangannya di cermin menampilkan wajah yang nyaris tak ia kenali, pucat, terluka, dan dipenuhi amarah. Ini bukan sekadar perhiasan, itu adalah hatinya, mahkotanya, bukti bahwa ia akhirnya benar-benar memiliki tempat. Saat jemarinya mencengkeram tepi meja, pikirannya melayang ke masa yang lebih lembut, bertahun-tahun sebelum mahkota, sebelum ketegangan, sebelum jarak di antara mereka tumbuh. Malam itu sunyi di Highgrove. Hujan mengetuk jendela dengan lembut, udara dipenuhi aroma mawar. Charles memanggilnya ke perpustakaan, matanya bersinar hangat, mencairkan semua pertahanannya. Di tangannya ada sebuah kotak kecil berlapis beludru biru tua. "Aku menyimpannya selama bertahun-tahun," katanya dengan senyum penuh kasih. "Sekarang ini milikmu." Tangan Camilla bergetar saat membuka kotak itu. Di dalamnya terbaring sebuah permata menakjubkan. Sapir besar dikelilingi berlian, birunya dalam, seperti langit malam setelah badai. Ia terengah pelan, hatinya membuncah. "Indah sekali," bisiknya. Charles menggenggam tangannya lembut. "Ini pernah menjadi milik seorang ratu," katanya. "Tapi aku rasa permata ini lebih pantas untukmu. Kau adalah kekuatanku, Camilla. Ini adalah simbolnya." Kata-kata itu menembus hatinya dengan cara paling manis. Selama ini ia hidup di bawah bayang-bayang keraguan, dihakimi dunia, disalahpahami banyak orang. Namun pada saat itu, hadiah itu menghapus semua kebisingan. Ini bukan soal gelar atau takhta, ini tentang cinta yang bertahan melewati badai demi badai. Saat Charles mengalungkan permata itu ke lehernya, ia merasakan beratnya, bukan sebagai beban, melainkan janji. Sapir itu dingin di kulitnya, lalu perlahan menghangat, seolah memiliki denyut hidup sendiri. Di mata Charles, ia melihat bukan hanya kasih sayang, tetapi pengabdian, cinta yang menentang tradisi, skandal, dan waktu. Malam itu mereka duduk di dekat perapian, cahaya api menari di wajah mereka. Ia menangkap tatapan Charles, senyum kecil di bibirnya. "Setiap kali aku melihatmu memakainya," katanya lirih, "aku akan ingat alasan aku memperjuangkanmu." Camilla tertawa pelan, jemarinya menyentuh permata itu.
Dan aku akan ingat siapa diriku sebelum dunia mencoba menentukan siapa aku seharusnya. Permata itu menjadi lebih dari sekadar peninggalan sejarah. Bagi Camilla, itu adalah penebusan. Bukti bahwa cinta mampu menulis ulang masa lalu. Setiap kali ia memakainya dalam jamuan pribadi atau malam sunyi sendirian, ia merasakan berat semua yang telah ia lalui dan menangkan. Bertahun-tahun kemudian saat Charles naik takhta, makna permata itu semakin dalam. Ia tidak dipamerkan di balik kaca atau dijaga protokol. Permata itu tetap dekat dengan hatinya, tersimpan aman di kamar pribadinya. Kadang ia membuka kotaknya hanya untuk menatap kilauannya, mengingat pria yang pernah memberikannya dengan cinta yang tulus. Kini, saat kotak kosong itu menatapnya kembali, semua kenangan itu menyerbu, masing-masing melukai lebih dalam. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Kau berjanji ini milikku." Ini bukan soal keserakahan atau kesombongan. Ini tentang cinta yang terikat pada sebuah permata yang dulu menjadi simbol ikatan mereka, dan kini semuanya lenyap. Di luar kamar, para pelayan saling berpandangan dengan cemas. Jam istana berdentang, suaranya menggema seperti nada terakhir kesedihan. Camilla duduk perlahan, matanya terpaku pada kotak terbuka itu. Lapisan sutranya berkilau di bawah cahaya lampu gantung yang bergetar. Di kejauhan, langkah kaki terdengar, perlahan, mantap, dan sangat ia kenal. Charles sedang menuju ke arahnya. Camilla menegakkan tubuh, menyeka air mata, jantungnya berdebar bukan karena takut, melainkan karena amarah dan kehilangan. Permata itu mungkin telah diambil, tetapi kisah di baliknya masih membara di dalam dirinya. Ini tak pernah tentang emas atau berlian. Ini tentang dua hati yang pernah menentang dunia demi cinta. Dan kini, cinta itu kembali diuji di balik dinding istana yang sama. Kehidupan sebagai seorang raja tampaknya membuat Charles tak lagi peka terhadap badai sunyi yang perlahan tumbuh di sekeliling Camilla. Hari-harinya dipenuhi rapat tanpa henti. Malam-malamnya diisi dengan upacara dan kewajiban resmi. Bahkan, makan malam mereka yang dulu penuh kehangatan, kini berubah menjadi keheningan, hanya diselingi bunyi sendok dan garpu yang beradu. Permata yang paling Camilla cintai tetap tersimpan rapat di kamar pribadinya. Kadang, di tengah malam, ia duduk memandanginya, mengikuti kilaunya dengan mata yang sendu. Permata itu mengingatkannya pada masa ketika cinta lebih kuat daripada aturan. Ketika pria di sisinya belum menjadi raja, melainkan pasangan yang benar-benar melihat hatinya. Namun pria itu perlahan menjauh. Suatu pagi yang dingin, Camilla memasuki ruang tamu dan mendapati Charles dikelilingi tumpukan dokumen, sketsa, dan para penasihat. Mereka tengah memfinalkan detail mahkota penobatan. Udara terasa penuh pembicaraan tentang simbol dan sejarah. Camilla berdiri diam di ambang pintu hingga Charles menoleh. "Ah, Camilla," katanya dengan nada sopan namun terasa berjarak. "Kami sedang membahas mahkotamu." Hatinya sedikit terangkat. "Mahkotaku?" Charles mengangguk dan menunjuk ke arah gambar-gambar di atas meja. "Kami memilih desain yang lebih tradisional, yang melambangkan kesinambungan, bukan perubahan." Camilla melangkah mendekat meneliti desain itu. Indah, megah, dan anggun. Namun ada sesuatu yang hilang. Pandangannya berhenti pada ruang kosong tempat sapirnya dulu berada. Permata yang pernah Charles berikan kepadanya, yang berarti segalanya. Napasnya tertahan. "Kau menghapusnya," bisiknya pelan. Charles tidak menatap matanya. "Itu atas saran," katanya lembut. "Ada pertimbangan sejarah. Ini bukan soal pribadi." "Bukan soal pribadi?" Suara Camilla bergetar, nyaris tak terdengar. "Permata itu adalah bagian dari diriku." "Itu hanya detail, Camilla," jawab Charles dengan nada lebih tegas. "Kita harus memikirkan monarki, bukan perasaan." Camilla berdiri terpaku, hatinya retak perlahan. Para penasihat di sekeliling mereka terdiam canggung. Tak ada yang berbicara, namun ketegangan memenuhi ruangan. Ia berbalik sebelum Charles sempat melihat air matanya jatuh. Malam itu, Camilla duduk sendiri di kamar pribadinya, menatap kotak beludru kecil yang menyimpan permata itu. Kilauannya memantul lembut di bawah cahaya lampu.
seperti kenangan yang tak lagi bisa ia sentuh. Jemarinya menyentuh kotak itu, pikirannya kembali ke saat Charles memberikannya dengan mata penuh kehangatan dan kata-kata penuh cinta. Kini, permata itu terasa seperti sisa janji yang perlahan memudar. Di sudut lain istana, Charles duduk di dekat perapian, kertas-kertas berserakan di sekelilingnya. Ia memijat pelipisnya, kelelahan membayangi wajahnya. Sekilas, ia teringat Camilla, tawa yang dulu mampu meringankan bebannya. Namun, panggilan tugas lebih nyaring daripada kenangan. Camilla mengusap air matanya dan menatap langit gelap dari balik jendela. Bintang-bintang berkilau samar, mirip sapir yang kini tergeletak tak tersentuh di sampingnya. Ia berbisik pada diri sendiri, ini tak pernah hanya soal mahkota. Hari-hari berikutnya dipenuhi jarak. Camilla tersenyum di depan kamera, melambaikan tangan pada kerumunan, memainkan perannya dengan sempurna. Namun di dalam dirinya, sesuatu yang rapuh telah retak. Setiap tatapan di antara mereka menyimpan perih yang sunyi. Setiap kata dipilih dengan hati-hati. Setiap keheningan terasa semakin panjang. Istana tetap megah, mahkota bersinar lebih terang dari sebelumnya. Namun di balik dinding-dinding agung itu, dua hati perlahan menjauh. Yang satu terikat oleh kewajiban, yang lain oleh kerinduan. Inilah retakan nyata pertama di antara mereka, kecil, tak terlihat oleh dunia luar, tetapi terasa dalam di jiwa Camilla. Pria yang pernah menjanjikan selamanya kini menjadi raja bagi semua orang, kecuali dirinya. Saat ia memandang Charles dari kejauhan, tegak, agung, dan dingin di hadapan dunia, Camilla akhirnya memahami arti sebenarnya dari permata itu. Itu bukan sekadar keindahan atau sejarah. Itu adalah cinta yang bisa dilihat. Dan kini, ketika permata itu dihapus dari mahkotanya, ia takut cinta itu juga telah tercabut dari hati mereka. Permata yang tak mampu ia lepaskan. Istana tertidur, tetapi lampu di kamar Camilla tetap menyala hingga larut malam. Ruang pribadinya diterangi cahaya keemasan, bayangan menari di dinding. Di atas meja terbaring sapir biru itu, jantungnya seakan berdenyut pelan di bawah cahaya. Camilla menatapnya seolah permata itu bisa berbicara, seolah bisa mengingatkannya siapa dirinya sebelum mahkota, sebelum bisikan, sebelum segalanya berubah menjadi kewajiban. Ia meraih permata itu perlahan, jemarinya menyentuh permukaannya yang dingin. "Kau satu-satunya yang tersisa bagiku," gumamnya lirih, suaranya rapuh di tengah keheningan. Permata itu dulunya adalah hadiah cinta, lambang kepercayaan, namun kini telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia menjadi sumber anugerah ketika kesepian menyelinap, bukti bahwa dirinya lebih dari apa yang pernah dikatakan dunia tentangnya. Setiap malam setelah istana tenggelam dalam keheningan, Camilla membuka peti kecil yang tersembunyi di balik lapisan beludru. Di dalamnya, sapir itu terbaring seperti detak jantung rahasia. Ia tak pernah membiarkan staf menyentuhnya, tak pernah mengizinkan siapapun mendekat. Permata itu miliknya, satu-satunya hal yang masih bisa ia kendalikan dalam hidup yang tak lagi terasa sepenuhnya menjadi miliknya. Beban menjadi ratu lebih berat daripada mahkota manapun. Senyum harus sempurna, kata-kata harus ditimbang, dan setiap geraknya diawasi serta dinilai. Namun ketika sapir itu berada di telapak tangannya, ia merasa bebas. Permata itu mengingatkannya bahwa ia sampai di posisi ini bukan karena garis keturunan, melainkan karena keteguhan dan ketahanan. Kadang ia mengalungkannya kembali ke lehernya dengan hati-hati. Sentuhan dingin batu itu membuatnya menggigil. Namun ia tak segera melepaskannya. Ia berdiri di depan cermin, menatap bayangannya. Sosok yang menatap balik tampak anggun, tenang, dan berwibawa. Sapir itu menangkap cahaya, bersinar seperti potongan langit tengah malam. "Kau pantas berada di sini," bisiknya pada diri sendiri. Dunia pernah mengatakan sebaliknya. Ia teringat tajuk berita, kata-kata kejam, dan tawa sinis yang mengikuti namanya. Ada masa ketika melangkah ke dalam istana terasa seperti berjalan di atas api. Banyak yang meragukan keanggunannya, nilainya, bahkan haknya berdiri di sisi Charles. Mereka melontarkan julukan yang melukai lebih dalam daripada luka fisik manapun. Namun ia bertahan, kepalanya tegak, hatinya tetap kuat. Perlahan,
Suara-suara itu meredup, dan ia belajar tersenyum kembali. Setiap kali Sapphire itu menyentuh kulitnya, ia teringat perjalanan panjang dari penghinaan menuju kekuasaan, dari orang luar menjadi ratu. Seringkali ia memejamkan mata dan melihat kembali malam ketika Charles memberikannya kehangatan suaranya, kebanggaan di matanya. "Kau selalu menjadi kekuatanku," katanya saat itu. Dulu, kata-kata itu terasa seperti janji yang terukir abadi. Kini, ketika jarak di antara mereka semakin melebar dari hari ke hari, permata itu menjadi pendamping sunyinya. Ia menyimpan kenangan cinta yang pernah menyala terang, serta gema janji yang kini hanya hidup di hatinya. Semakin dunia meragukannya, semakin erat ia menggenggam permata itu. Dalam acara publik, ia mengenakannya secara tersembunyi, di balik gaun atau disematkan halus di sisi tubuhnya. Hanya ia yang tahu keberadaannya. Sapphire itu memberinya keberanian. Keberanian yang tak bisa diberikan oleh pidato atau upacara manapun. Di ruang pribadinya, keterikatannya hampir menjadi obsesi. Setiap hari ia memeriksanya, mengilapkannya dengan kain lembut. Kadang ia terbangun di tengah malam hanya untuk memastikan permata itu masih ada. Para staf berbisik tentang keterikatannya yang semakin kuat, namun tak seorang pun berani bertanya. Bagi mereka itu hanya perhiasan, bagi Camilla itu adalah jiwanya. Suatu hari, saat bersiap menghadiri acara resmi, ia berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Seorang pelayan istana menunggu dengan tenang, tangan terlipat, ragu untuk berbicara. Pandangan Camilla tertuju pada Sapphire yang bertengger di tulang selangkanya. Kilauannya malam itu tampak lebih terang, seolah hidup. Ia tersenyum samar. "Dulu aku pikir mereka bisa mengambil segalanya dariku," ucapnya lirih, lebih pada dirinya sendiri. "Tapi ini milikku." Pelayan itu tak berkata apa-apa, hanya mengangguk hormat. Camilla memiringkan kepala sedikit, menikmati tarian cahaya di permukaan permata. Untuk sesaat, ia merasa muda kembali, berani kembali. Perempuan yang dulu dijanjikan akan dilindungi Charles selamanya. Namun ketika ia menatap lebih dalam ke cermin, ia melihat hal lain, kesepian. Sapphire itu berkilau, tetapi matanya tampak lelah. Mahkota, gaun, tepuk tangan, semuanya terasa hampa dibandingkan benda kecil yang mengikatnya pada masa lalu. Saat akhirnya ia melepaskannya, ia menggenggam Sapphire itu lama sekali, enggan berpisah. Ia mengembalikannya ke dalam kotak dengan hati-hati, membungkusnya dengan sutra, seperti seseorang yang menimang sesuatu yang hidup. Ketika menutup penutupnya, bayangannya di cermin kembali menarik perhatiannya. Ekspresinya melembut, ia mendekat dan berbisik dengan nada penuh perlawanan sunyi. "Mereka bisa mengambil segalanya, tapi bukan ini." Lampu berkelip lembut, seolah menjawabnya. Di luar jendela, bulan menggantung rendah di atas istana, cahaya peraknya jatuh menimpa kotak beludru itu. Lorong-lorong istana sunyi, tetapi di dalam hatinya, badai sedang berkumpul, terbuat dari kenangan, harga diri, dan ketakutan. Dan saat fajar tiba, istana akan berubah menjadi kekacauan. Mari kita lihat apa yang terjadi. Malam ketika permata itu diambil, hari itu dimulai seperti biasa. Cahaya lembut menembus tirai istana. Langkah kaki bergema pelan di lorong panjang. Suara percakapan samar terdengar di luar ruang kerja raja. Namun di balik ketenangan itu, badai tengah disiapkan. Di dalam ruangan megah, Raja Charles duduk di balik mejanya, dikelilingi para penasihat. Kertas-kertas terbentang di hadapannya. Catatan, simbol, dan daftar harta kerajaan, mahkota, tongkat kerajaan, perhiasan, semuanya ditinjau untuk pelestarian dan restorasi. "Yang mulia," salah satu anggota dewan memulai dengan nada sopan namun tegas. "Masih ada satu hal yang perlu dibahas. Sapphire yang berada dalam kepemilikan ratu." Charles mengangkat kepala, wajahnya membeku. "Ada apa dengannya?" "Itu bagian dari koleksi kerajaan," tambah yang lain. "Belum pernah dikatalogkan sejak Yang Mulia Ratu menerimanya secara pribadi. Disarankan untuk diambil kembali demi restorasi sejarah atau dipindahkan ke Windsor untuk keamanan." Keheningan menyusul. Detak jam terdengar seperti denyut jantung. Charles bersandar, jarinya mengetuk kursi.
Ia teringat malam ketika ia memberikan permata itu kepada Camilla, mata yang berbinar, senyum yang seolah berkata bahwa dunia akhirnya menerimanya. Itu hadiah pribadi, ucapnya pelan, bukan milik mahkota. Dengan hormat yang mulia, balas penasihat itu hati-hati. Permata itu memiliki warisan kerajaan, pernah menjadi bagian dari koleksi mendiang Ibu Suri. Publik menuntut transparansi, citra monarki harus dijaga. Kata-kata citra monarki menggantung berat di udara. Charles menarik napas panjang. Ia memahami maknanya, setiap langkahnya diawasi, setiap perasaan ditimbang, dan kini tugas menuntut pengorbanan yang menyakitkan. Baik, katanya akhirnya, suaranya rendah namun tegas. Ambil kembali untuk pelestarian. Para penasihat membungkuk dan pergi. Charles tetap duduk diam. Ia tahu arti permata itu bagi Camilla, itu bukan sekadar batu. Itu adalah bukti bahwa ia memiliki tempat di sisinya. Ia memijat pelipisnya, merasakan nyeri keputusan yang tak bisa ia tarik kembali. Ini hanya batu, bisiknya pada diri sendiri. Namun jauh di dalam, ia tahu itu tidak benar. Ia tidak mengatakan apapun pada Camilla pagi itu. Jam demi jam berlalu, hingga senja, ia menemuinya di ruang tamu, membaca di dekat perapian. Cahaya api memantul pada sapir di dadanya. Charles, sapa Camilla lembut. Kau terlambat lagi. Ada rapat dewan, katanya pelan. Ada sesuatu yang perlu kubicarakan. Nada suaranya membuat senyumnya memudar. Dan ketika kebenaran diucapkan, segalanya runtuh. Malam itu, saat istana terlelap, sapir itu diambil diam-diam dari kamar pribadinya. Sepasang tangan bersarung membuka kotak beludru dan mengangkat permata itu, kilau terakhir sebelum lenyap. Camilla tak tidur. Ia duduk di dekat jendela, menatap kegelapan taman. Tangannya gemetar menyentuh leher kosongnya. Dan pada malam itu, bukan hanya permata yang diambil, melainkan hatinya. Keesokan paginya, istana tetap berkilau sempurna. Dunia tak melihat apapun yang salah. Namun di balik dinding megah itu, sesuatu yang berharga telah hilang selamanya. Ia menatap cermin, wajahnya pucat dan sunyi. Tempat sapir itu pernah bersinar kini kosong. Saat sinar matahari pertama menyentuh wajahnya, ia berbisik, "Ini tak pernah hanya tentang sebuah batu." Dan kemudian teriakan itu menggema di seluruh istana. Saat kebenaran itu menghantam hatinya, sebuah suara lepas dari bibir Camilla, jeritan tajam, dipenuhi duka yang begitu dalam hingga seolah mengguncang seluruh istana. Suara itu menggema di lorong-lorong marmer, memantul dari tangga besar, merayap ke setiap sudut. Para pelayan menjatuhkan apapun yang mereka pegang. Para penjaga menoleh serentak, terkejut. Salah satu dayang berlari menuju kamar sang ratu, jantungnya berdegup kencang. Namun tak seorang pun berani masuk tanpa izin. Jeritan Camilla berubah menjadi isakan yang dalam dan hancur. "Tidak, tidak, ini tidak mungkin hilang," bisiknya gemetar. Ia jatuh berlutut di samping meja rias, memeluk kotak kosong itu erat-erat. Air mata membanjiri wajahnya. Kabar itu menyebar dengan cepat ke seluruh istana. Permata sang ratu telah lenyap. Raja memang memerintahkan pengambilannya malam sebelumnya, namun tak seorang pun menyangka Camilla akan mengetahuinya dengan cara seperti ini. Dalam hitungan menit, bisik-bisik berlari di antara para staf seperti angin di sela daun. Dia tahu Raja Charles berada di ruang kerjanya ketika ajudan masuk tergesa-gesa. "Yang mulia, ratu telah mengetahui semuanya." Charles berdiri perlahan. Wajahnya pucat, ekspresinya sulit dibaca. Ia sempat berharap bisa menjelaskan dengan tenang pada waktu yang tepat, namun kini semuanya telah terlambat. Begitu melangkah ke lorong, ia sudah mendengar suara Camilla dari kejauhan, marah, hancur, dan dipenuhi luka. Camilla menuruni tangga besar dengan langkah cepat. Gaun sutranya menyapu anak tangga. Wajahnya memerah, matanya basah oleh amarah. Para bangsawan dan pelayan berhenti dan menoleh. Sudah bertahun-tahun sang ratu tak meninggikan suara di depan umum, dan tak pernah seperti ini. "Di mana itu?" teriaknya saat melihat Charles. "Di mana safirku, Charles?" Ia berdiri kaku, dikelilingi penjaga dan staf yang terpaku. Rahangnya mengeras. "Camilla," katanya pelan. "Jangan minta aku tenang," bentaknya, suaranya bergema di aula.
Kau mengambilnya dariku tanpa sepatah kata pun, tanpa berpikir sedikit pun tentangku. Charles menunduk. Itu perlu. Dewan menuntutnya. Dewan? Potong Camilla pahit. Kau kembali membiarkan mereka memutuskan hidupmu. Kau tak hanya mengambil permata itu, Charles. Kau mengambil tempatku di sisimu. Kata-katanya menusuk seperti pisau. Keheningan yang menyusul terasa berat dan menyakitkan. Para pelayan membeku, tak tahu harus pergi atau tetap tinggal. Bahkan para penjaga memalingkan wajah. Wajah Charles tetap tenang, namun luka tampak jelas di matanya. Kau masih di sisiku, katanya lirih. Tak ada yang berubah. Camilla menggeleng, suaranya kini bergetar. Semuanya telah berubah. Kau mungkin tak melihatnya, tapi aku merasakannya. Safir itu satu-satunya bukti bahwa aku lebih dari sekadar nama yang dibisikkan dalam bayang-bayang. Kau memberikannya saat tak seorang pun membelaku. Dan kini kau merampasnya kembali. Air mata mengalir di pipinya, namun ia tak menyekanya. Ia berdiri gemetar namun tegak, patah hati di hadapan semua orang. Charles menatapnya lama. Beban mahkota terasa semakin berat di pundaknya. Keheningan di antara mereka berbicara lebih keras daripada kata-kata. Lalu perlahan, ia berbalik. Tanpa sepatah kata pun, ia berjalan pergi menyusuri lorong. Jubahnya menyapu lantai. Camilla tetap berdiri, jemarinya mencengkeram kotak kosong itu. Istana yang biasanya anggun, kini terasa dingin dan menekan. Isakannya menggema lirih saat ia berbalik dan menaiki tangga kembali. Setiap langkah terasa lebih berat dari yang terakhir. Menjelang tengah hari, bisik-bisik telah mencapai setiap sudut istana. Jeritannya begitu keras hingga lampu gantung bergetar. Dia pergi tanpa mengatakan apa-apa. Mereka bilang hanya karena sebuah permata. Namun siapapun yang melihat wajah sang ratu pagi itu tahu, ini bukan sekadar perhiasan. Ini tentang cinta, harga diri, dan luka yang terlalu dalam untuk disembunyikan di balik dinding kerajaan. Menjelang malam, ketegangan sunyi menyelimuti istana. Kabar mulai merembes keluar, muncul sebagai rumor. Sebuah permata kerajaan diambil untuk restorasi, sang ratu dilaporkan terguncang. Di balik kata-kata halus itu tersembunyi kebenaran yang tak bisa dicetak. Jeritan sang ratu masih menggantung di udara, menghantui lorong-lorong lama setelah hari berlalu. Dan meski istana kembali sunyi, siapapun yang mendengarnya tak akan pernah melupakan pagi itu. Suara patahnya sebuah hati di balik pintu emas, jeritan yang mengguncang mahkota itu sendiri. Apa yang terjadi setelahnya? Bisik-bisik di balik pintu tertutup. Hari-hari berubah menjadi minggu. Denyut kehidupan istana yang dulu hidup melambat menjadi keheningan canggung. Ratu Camilla menghilang dari pandangan publik. Ketidakhadirannya dijelaskan sebagai alasan kesehatan. Namun di dalam istana Buckingham, semua orang tahu ada kebenaran lain. Sang raja tetap menjalankan tugasnya. Wajahnya tenang, langkahnya mantap, namun matanya mengkhianatinya. Di setiap acara, di balik senyum dan sapaan resmi, tersimpan bayang penyesalan yang mengikuti seperti gema. Di malam hari, saat lorong-lorong kerajaan sunyi, mereka bertemu dalam diam. Makan malam disajikan dengan anggun, peralatan makan beradu lembut dengan porselen. Tak ada tawa, hanya detik jam yang terdengar. Camilla duduk di hadapannya, posturnya anggun, pandangannya jauh. Ia tak lagi mengenakan perhiasan lembut yang dulu ia cintai. Ruang kosong di dadanya, tempat safir itu pernah berkilau, terlihat seperti luka yang terbuka. Suatu kali Charles mencoba memecah keheningan. Kau seharusnya tak menjauh dari rakyat, katanya pelan. Mereka menanyakanmu. Camilla tak mengangkat wajah. Mereka menanyakan aku atau permata yang kau ambil? Nada suaranya tenang, namun syarat perih. Charles tak memiliki jawaban. Ia menunduk dan keheningan kembali, lebih berat dari sebelumnya. Hari-hari berlalu dalam kedamaian rapuh, dibangun di atas kata-kata yang tak terucap dan kepercayaan yang retak. Para staf bergerak pelan, berhati-hati, karena ketegangan terasa di setiap lorong. Malam hari, Camilla sendirian di kamarnya. Cahaya lilin menerangi meja tulis. Ia menatap potret para ratu sebelum dirinya, perempuan dengan mahkota, kuasa, dan warisan. Ia bertanya dalam hati, apakah namanya akan dikenang seperti mereka, ataukah ia hanya akan memudar sebagai bayangan di balik takhta suaminya?
Suatu malam, ia mengambil kertas kerajaan dan mulai menulis. Tangannya sedikit gemetar saat tinta membentuk kata-kata yang tak pernah ia ucapkan. "Jika kau pernah mencintaiku," tulisnya, "kembalikan apa yang dulu menjadi milikku, bukan permatanya, melainkan maknanya. Tempatku di sisimu." Ia menatap tulisan itu lama, lalu perlahan ia melipatnya dan mendekatkannya ke nyala lilin. Kertas itu melengkung, menghitam, lalu menjadi abu, seperti cinta yang dulu pernah menyala terang di antara mereka. Di luar, istana terlelap. Di dalamnya, perang sunyi antara raja dan ratu terus berlanjut, tanpa teriakan, tanpa skandal, hanya jarak yang semakin lebar, dan luka yang tak pernah sembuh. Sebuah nyeri sunyi yang tak satu pun dari mereka mampu mengakhiri. Sebuah kenangan yang tak pernah memudar. Hujan berbisik lembut di kaca-kaca istana, setiap tetesnya menjadi pengingat halus bahwa waktu terus berlalu. Di dalam kamarnya, Ratu Camilla duduk dalam keheningan. Pikirannya melayang jauh dari dinding emas yang mengurungnya. Irama hujan membawanya kembali ke masa lalu, tawa, tatapan curi-curi, dan kata-kata berbisik yang dulu berarti segalanya. Jauh sebelum mahkota, sebelum gelar dan kewajiban membebani, hanya ada dua hati, Charles dan Camilla. Mereka saling mencintai ketika cinta itu sendiri terasa terlarang. Ketika setiap pandangan dan tajuk berita berusaha memisahkan mereka, namun tak satu pun mampu membungkam ikatan yang mereka miliki. Dalam ingatannya, Camilla masih bisa melihatnya, muda, yakin, dengan mata penuh pengabdian. "Apapun kata mereka, aku memilihmu," pernah ia ucapkan. Suaranya bergetar oleh kejujuran. Kata-kata itu menjadi kekuatannya selama bertahun-tahun ejekan dan bisikan. Saat dunia meragukannya, ia berpegang pada janji itu sebagai bukti bahwa cinta mampu bertahan dari apapun. Lalu suatu hari, Charles meletakkan safir itu di tangannya, batu biru tua yang berkilau seperti laut. Itu bukan sekadar harta kerajaan, itu adalah janji yang menjadi nyata. Cara Charles mengatakan bahwa Camilla akhirnya benar-benar memiliki tempat. Safir itu lebih dari sekadar hadiah, ia adalah penebusan dirinya. Kini, semua itu telah hilang. Camilla duduk di depan cermin. Pantulannya tampak redup dalam cahaya yang memudar. Tangannya terangkat ke leher yang kini kosong. Tempat safir itu dulu bersemayam. "Itu bukan sekadar batu," bisiknya hampir tak terdengar. "Itu adalah kita." Bayangannya menatap balik, lebih tua, lebih sepi, namun masih menyimpan sisa perempuan yang pernah percaya pada cinta yang mustahil. Amarah yang dulu membara, kini telah melunak. Yang ia rasakan bukan lagi kemarahan, melainkan kehilangan. Safir itu memang telah diambil, tetapi yang benar-benar hilang adalah pria yang dulu menentang dunia demi dirinya. Di sisi lain istana, sang raja berdiri sendirian di ruang penyimpanan kerajaan. Udara beraroma usia dan keheningan, dipenuhi peninggalan sejarah. Di tengah ruangan, di balik kaca, safir itu terbaring. Cahayanya biru dalam, tetap hidup meski sunyi. Charles menatapnya lama. Di dalam warnanya, ia melihat wajah Camilla, tawanya, keanggunannya, caranya menghangatkan bahkan saat-saat paling dingin. Ia teringat bagaimana Camilla selalu berada di sisinya, melewati skandal, penilaian, dan keheningan yang berat. "Dia selalu ada," gumamnya, syarat penyesalan. Rasa bersalah menekannya seperti mahkota di kepalanya. Ia telah mengikuti nasihat, mematuhi tradisi, dan membungkam hatinya sendiri. Dengan itu, ia telah merampas sesuatu yang jauh lebih besar dari sebuah permata. Safir itu bukan hanya milik Camilla, itu adalah bagian dari mereka, simbol cinta yang telah bertahan terlalu banyak untuk sekadar dikunci. Ia memerintahkan dibuatnya sebuah replika, sama persis dalam setiap detail. Namun saat benda itu akhirnya berada di tangannya, ia tahu seketika tidak ada jiwa di sana, tak ada kenangan, tak ada kehangatan, sempurna tetapi kosong, seperti cinta tanpa rasa. Ia menatap pantulannya di kaca dan melihat bukan seorang raja, melainkan seorang pria yang dihantui pilihan-pilihannya. "Seorang raja bisa memerintah pasukan," bisiknya, "tetapi tidak hati." Safir asli tetap terkunci di balik kaca, berkilau lembut dalam cahaya redup.
Ia menyimpan setiap kenangan tentang pembangkangan, tawa, dan malam-malam bermimpi tentang masa depan yang terasa mustahil. Namun kini, cahaya itu meredup. Di kamarnya, Camilla duduk sendiri, tak tahu bahwa pada saat yang sama Charles tengah memikirkannya. Hujan telah berhenti, tetapi keheningan di antara mereka belum. Di suatu sudut terdalam istana, satu permata bersinar dalam diam, saksi terakhir cinta yang pernah menyala terang. Kini tinggal bayang yang menunggu untuk dikenang. Safir itu tetap berkilau, tak tersentuh, abadi. Pengingat bahwa beberapa cinta, meski dibungkam oleh mahkota dan kewajiban, tak pernah benar-benar pudar. Namun bagaimana mereka melewati semua ini? Mari kita lanjutkan. Permata pengampunan. Pagi itu istana terasa tenang, diselimuti keheningan yang hanya hadir sebelum sesuatu yang sakral. Udara menyimpan kesejukan tipis, sementara cahaya matahari menyusup lembut melalui jendela tinggi, menari di lantai marmer. Hari itu adalah hari pernikahan mereka, tanggal yang dulu penuh kehangatan, namun belakangan hanya ditandai oleh sunyi. Ratu Camilla duduk di dekat jendela, tenggelam dalam pikirannya, tangan terlipat rapi di pangkuan. Ia telah belajar hidup tanpa banyak hal, kata-kata, gestur, bahkan ungkapan cinta. Namun jauh di dalam, luka atas apa yang telah diambil darinya masih terasa. Safir itu, harta termahalnya, kini menjadi bayangan yang menghantui hatinya. Ketukan pelan terdengar di pintu. Yang mulia, ujar sebuah suara lembut. Raja memohon kehadiran Anda. Camilla berdiri perlahan, merapikan gaunnya sebelum menyusuri lorong panjang. Istana terasa luar biasa sunyi. Saat ia memasuki ruang duduk pribadi, Charles telah menunggu. Berdiri di dekat perapian, wajahnya tenang namun ragu, seolah memikul beban berat. Di atas meja terletak sebuah kotak beludru kecil, biru tua dengan pinggiran emas. Camilla membeku. Napasnya tertahan. Ia mengenalinya seketika. Kotak itu, kenangan itu, bagian hatinya yang hilang. Charles melangkah pelan mendekat, matanya tak lepas dari Camilla. Itu tak pernah dimaksudkan untuk melukaimu, katanya lembut. Aku ingin menjaganya, melindungi maknanya, bukan merampasnya darimu. Suaranya sedikit bergetar, tanda kerentanan yang jarang terlihat dari pria bermahkota. Camilla tak berkata apa-apa. Air mata memenuhi matanya, namun ia tetap diam. Charles membuka kotak itu dan di sana, safir itu berkilau lembut, sama seperti hari pertama ia memberikannya. Lama mereka terdiam, keheningan dipenuhi kenangan. Perlahan Camilla meraih permata itu, tangannya gemetar saat menempelkannya ke dada. Masih hangat, bisiknya, air mata jatuh, seolah tak pernah pergi. Memang tidak pernah, jawab Charles lembut. Camilla mengalungkannya kembali ke leher, tempatnya yang sejati. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia merasa utuh. Ia menoleh pada Charles dengan senyum kecil yang rapuh. Sekarang aku bisa bernapas lagi, bisiknya. Charles tak menjawab, namun tatapannya mengatakan segalanya. Mereka tak lagi membutuhkan permintaan maaf atau penjelasan, cukup pengertian yang tenang. Malam itu, mereka makan bersama, tanpa penasihat, tanpa kamera, tanpa formalitas, hanya mereka berdua di meja panjang bercahaya lilin. Sebagian besar waktu berlalu dalam diam, namun bukan dingin. Damai. Seperti dua jiwa lelah yang akhirnya meletakkan pedang mereka. Camilla sesekali memandangnya, mengingat pria yang dulu menantang dunia demi dirinya. Dan Charles, meski lebih tua dan terbebani tugas, masih melihat dalam diri Camilla perempuan yang selalu berdiri di sisinya dalam setiap badai. Waktu berlalu, safir itu tetap bersamanya, namun tak pernah lagi dikenakan di depan umum. Ia bukan simbol untuk dunia, melainkan rahasia di antara mereka, pengingat akan pengampunan yang hidup sunyi di hatinya. Permata mahkota itu terbaring indah dan tak tersentuh. Saksi bisu dua hati yang menemukan kembali pengampunan dan cinta yang bahkan dalam keheningan tak pernah benar-benar berakhir. Dan sebagaimana cinta itu belum usai, kisah ini pun berlanjut. Perhatikan baik-baik, monarki ini akan segera